tampil belajar baca siap. Kita bernyanyi bersama-sama siap? Ya. Suaranya kelas kata. Siap, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, penentuan yang esa dan berakhlak mulia, berkeliling dengan bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita juga akan membuat tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalian buat, kita bersama-sama ya. Kita buat oleh kalian sendiri. Nanti kita berdiskusikan mana yang menjadi tentang nilai-nilai kebijakan yang akan kita laksanakan. Nah, di sini ada contohnya. Seperti yang ada di depan kalian, kalian bisa menuliskan tentang keyakinan apa di dalam kertas ini. Sudah siap? Ya. Kalian tinggal tuliskan satu saja keyakinan yang akan dilakukan di dalam kelas. Bapak bagikan satu. Ya, silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minati dan kalian butuhkan. Sudah? Tempelkan di depan. Silakan. Kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu. Terima kasih kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Ya, terima kasih kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok empat. Mari yang pokok. Ya, terima kasih kelompok empat. Sekarang kelompok lima. Nah, sekarang kita sudah mempunyai tentang keyakinan kelas 5. Nah, yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah hormat dan santun. Yang ketiga adalah integritas dan mandiri. Yang keempat adalah kerjasama dan antusias. Dan yang kelima adalah keinginan sabar. Nah, ini merupakan keyakinan dari kelas 5. Ini, apakah kalian setuju? Ya, sekarang karena kalian setuju, kalian siap untuk melaksanakannya? Bagus. Nah, sekarang kita memiliki keyakinan kelas. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya menjadi sebuah poster. Nah, sekarang coba kalian tulis tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar dengan menuliskan 1, 3, atau 5. Nah, soal yang pertama adalah saya senang berteman. Nah, kalau kalian senang berteman, kalian tulis di angka 5. Paham? Ya. Ini ceria manajerial tentang kepemimpinan di sekolah. Kalau tidak salah, gitu. Kalau tidak salah. Yang nu katilu, itu teh motivasi Bang. Anu katilu, ka Bapak Ibu nu karesandena ieu masih senasib dengan kami tapi belum sepenanggungan. Juga yang sepenanggungan tapi belum senasib. Mudah-mudahan tahun depan rencana pemerintah itu terbukti dengan digaungkannya bahwasanya tahun 2023 tidak akan ada guru honorer.
rela. Artinya guru yang honor di sekolah, entah bagaimana teknisnya, saya juga tidak tahu, lantaran bukan ranahnya, mungkin diangkat secara otomatis, mungkin ada seleksi yang baru. Mudah-mudahan aja kita mendoa kepada Yang Maha Kuasa yang belum senasib tapi sepenanggungan, yang sepenanggung tapi belum senasib, nanti tahun depan sama-sama dengan kita, baik itu jadi PNS ataupun jadi P3K. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup bila itu pakai adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan motivasi untuk kita semua, khususnya untuk calon guru penggerak dan calon guru penggerak yang hadir di sini untuk angkatan berikutnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cece yang telah memfasilitasi tempat pada kami di sini, juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di sini. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Sukasari, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Anggi dan Pak Cece, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru Kecamatan Sukasari. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam materi yang pertama ini izinkan saya untuk memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak Ibu siap menerima materi yang pertama? Siap. Ya, terima kasih. Sebelum ke dalam materi, ada satu kegiatan yang akan Bapak Ibu akan lakukan. Kegiatan yang pertama adalah saya akan cobalah buka. Nah, cobalah buka. Nah, apa nih? Tugas Bapak Ibu adalah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu. Coba bayangkan apa saja. Silahkan kepakan. Ya, kepakan itu berarti ada sesuatu di dalam kepala Ibu itu. Jangan sampai orang lain tahu, karena di dalam kepala tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Ya, nah ketika Bapak dan Ibu mengepakkan tangan, ada satu hal lagi. Nah, ada rekan atau keluarga Bapak yang ingin mencoba dengan segala cara membuka kepalan yang Bapak tadi simpan. Nah, rekan dan Bapak ini ingin memberi Anda sejumlah uang. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak bersedia untuk membuka kepalan Bapak ini? Tidak. Ayo. Tidak. Apakah mau membukanya? Tidak. Berapa uangnya? Apakah ada yang ingin membukanya? Atau kalau saya ingin mengepakkannya karena ini harga diri saya. Coba, siapa yang mau ya? Ibu Nunung. Ibu mau membukanya atau ingin menutupinya? Ingin menutupinya. Kenapa? Kenapa itu? Harga diri. Bagaimana kalau ada anak ibu menangis, Bu? Hoyong ningal eta anu di kepala ibu kumaha, Bu? Apakah ibu mau memberikan? Tergantung apa isi kepala saya ini apa di dalam. Iya, boleh. Apakah mau dibuka atau tidak? Kalau anak ibu ingin melihatnya. Bingung ya. Ayo, ibu gimana, mau dibuka atau enggak? Didokin ya. Mungkin enggak. Iya, terima kasih. Ada lagi yang Ibu Ibat, gimana Ibu Ibat? Kata suami ibu, Bu, buka, Bu. Ayo, Bu, buka. Gimana Ibu Ibat kalau kata suami ibu itu harus dibuka? Karena begini, semakin Bapak Ibu menggenggam apa yang menjadi keyakinan Bapak Ibu, maka akan semakin banyak orang yang ingin mengetahuinya.
Nah, apakah itu jika ibu membukanya, apa itu akan berdampak besar kepada orang yang mengetahuinya atau akan berdampak buruk kepada orang yang mengetahui apa kepalan itu? Nah, pertanyaannya apakah ibu mau membukanya atau tidak? Karena kita lihat apa yang ada di isinya apakah berdampak baik atau berdampak buruk. Coba, ada yang ingin membukanya? Siapa yang ingin membukanya? Ya. Ya. Itu tergantung apa yang kita pegang. Apakah karena kalau kata ibu ya buka aja lah, nggak apa-apa. Karena anaknya ini menangis kasihan, gitu dibuka aja. Nah tapi ada bapak-bapak nih ngasih uang, coba buka nih 100 juta buat ibu, asal buka itunya kepalanya. Nah, apakah ingin dibuka atau tidak? Nah ternyata kalau ibu sebelah sini ingin dibuka atau tidak? Ayo ibu-ibu, bapak gimana pak? Bayangkan kalau ini dibuka. Nah tadi ada yang aduh gimana ragu-ragu, jadi ragu-ragu nih apakah mau dibuka atau tidak. Nah jadi ada pertanyaan di sini. Kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka telapak tangan. Yang memegang. Ayo, jadi siapa? Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol atau kendalinya? Ayo, siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri atau orang lain? Jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi setiap orang itu memiliki kontrolnya masing-masing. Mau apapun disuruh apapun, kalau orang itu sudah memiliki kontrol sendiri, maka akan susah untuk dipengaruhinya. Akibatnya banyak orang yang ingin selalu menang sendiri karena memiliki kontrol itu sendiri. Nah, dalam kontrol itu ada teori menurut Dr. William Glasser ini untuk kesalahan-kesalahan dalam mengontrol diri, khususnya untuk pendidik. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi setiap orang karena seorang itu memiliki sebuah kontrol. Ketika guru tersebut mengontrol muridnya dan muridnya dapat menerima dikontrol, maka tujuan dari guru tersebut akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi setiap kontrol yang positif, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk sebuah kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulanginya kembali. Jadi sebuah kontrol dapat diulangi terus-menerus agar bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka setiap murid akan dapat dikontrol karena dia memiliki sebuah kebiasaan yang baik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak mengalami sebuah masalah atau telah melakukan kesalahan, baik itu melanggar aturan atau tertib. Nah, guru akan mengontrol anak tersebut dengan menggunakan kritikan dan saran kepada anak tersebut. Ketika anak tersebut menerima kritikan, maka dia menjadi dikontrol oleh gurunya. Dan ketika menerima, maka tujuannya akan merubah yang tadinya negatif menjadi positif. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, maksudnya adalah orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, di sini semakin orang dewasa makin memiliki tanggung jawabnya.
sehingga dia memiliki kontrol bagi dirinya dan untuk orang lain, karena dia memiliki hak tersebut. Seperti dewasa orang tersebut, maka hak untuk bertanggung jawab untuk merubah anak menjadi lebih baik itu merupakan hak dia. Nah, kemudian bagaimana kalau semua ini dilaksanakan? Ada berbagai macam perubahan-perubahan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan tentang teori kontrol. Menurut Stephen S. Coven mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah stimulus respon. Dalam stimulus respon ini, realitasnya bahwa kita menganggap bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, ketika kita menggunakan teori kontrol ini, bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap siswa itu. Kemudian, stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol ini, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan apa yang kita pandang. Tetapi sebenarnya dalam teori kontrol bahwa kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu tentang stimulus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka perilaku itu dilihat sebagai kesalahannya. Akan tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku baik itu yang baik dan maupun yang buruk itu dilihat tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya, stimulus yang respon adalah saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi pada saat gagal, anak itu dibujuk. Tetapi dalam teori kontrol, banyak sekali kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hanya kemudian model berpikir menang atau kalah, dalam teori itu berpikir bahwa harus menang dan menang. Nah, jadi dalam teori kontrol ini bahwa membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dengan strategi disiplin yang diterapkan oleh sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam disiplin positif. Nah, kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang di benak ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan? Aturan. Apalagi coba tentang disiplin itu biasanya apa saja sih? Biasanya tentang disiplin hukuman, apalagi sanksi, apalagi bisa tata tertib juga bisa, aturan-aturan atau norma-norma yang ada di sekolah itu disebut dengan disiplin. Tapi dalam disiplin biasanya kita selalu melakukan hukuman. Ketika ada seseorang ataupun anak melakukan sesuatu yang salah. Contohnya, ketika anak tidak memakai atribut sekolah, contohnya dalam upacara tidak memakai sepatu warna putih, tidak memakai hitam, atau tidak memakai atribut seperti topi dan dasi. Biasanya siswa tersebut selalu diberikan hukuman, berbagai macam baik itu hukuman. Nah, itu merupakan disiplin. Tetapi sekarang kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, apakah makna dari disiplin positif? Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman
yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan hak tanggung jawab serta rasa hormat dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Karena disiplin positif ini, anak bertujuan untuk dapat apa yang mereka yakini. Ketika di kelasnya kotor, maka dia akan langsung membersihkan kelasnya tanpa ingin ketakutan. Wah, kalau tidak beres-beres, ibu guru akan marah nih. Atau saya ingin beres-beres supaya dapat ujian. Nah, itu merupakan budaya yang bukan positif. Nah, kalau seharusnya anak itu memiliki dari diri sendiri, dapat ketika dia kelas kotor, oh saya harus bersih-bersih, karena kalau kelas bersih-bersih akan nyaman untuk belajar. Nah, itu merupakan dampak dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, nah menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita ingin melaksanakan kedisiplinan kepada anak, maka anak itu harus dengan kemerdekaannya. Jangan sampai kita mengekang anak, harus disiplin lah, harus itu, harus ini, harus ini. Tapi anak tidak dapat menerima hal tersebut. Apa yang akan terjadi? Akan mengakibatkan anak tersebut membangkang terus-menerus. Karena dia termotivasi bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena termotivasi supaya dia ketakutan. Karena kalau dia melakukan hal tersebut, maka dia akan dihukum oleh gurunya, dan itu akan tidak sejalan dengan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kalau disiplin itu harus dengan merdeka. Jadi disiplin itu harus ada dua konsekuensi, harus ada disebutnya saling ini antara guru dan murid itu harus timbal balik, harus saling setuju. Ketika mereka membuat aturan, maka semua murid atau warga sekolah itu harus setuju, sepakat, ya benar, harus menyepakati apa yang harus menjadi keyakinan mereka, menjadi aturan mereka. Jangan sampai kita membuat peraturan sendiri, tapi anak-anak tidak ingin ikut karena akan merugikan dirinya sendiri. Nah, begitu. Nah, dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kita yang hargai ini termasuk ke dalam apa yang menjadi keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah kita itu bisa berbentuk dalam, nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Maksudnya itu merupakan motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar diri dari anak. Sehingga untuk memastikan dapat terpenuhnya nilai-nilai intrinsik itu harus ada nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini saya akan menampilkan 6 dari institusi atau organisasi yang telah menerapkan kebijakan dari universal ini yang telah disetujui bersama. Nah,
Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Maka tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya adalah seperti profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 nilai-nilai kebajikannya. Ya, pasti ada yang sudah mengetahui cara melakukan profil pelajar Pancasila. Melakukannya, siap ya? Kita bernyanyi bersama. Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan kita untuk dijadikan sebagai bahan dari kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya yaitu kebajikan dari ABO Primary Year Program. Nah, ini merupakan sebuah instansi di mana dalam kebijakannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dengan komitmen. Selanjutnya kebijakan universal selanjutnya ada 9 pilar karakter, yang dimana ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup, dan keterampilan hidup. Ini ada beberapa dari peduli, penararan, bekerjasama dan lain sebagainya. Selanjutnya ada discipline essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Selanjutnya yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan ini silakan Bapak dan Ibu guru untuk membuat tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak Ibu guru itu seperti apa inginnya, yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, sehingga akan membuat sebuah keyakinan sekolah. Ketika keyakinan sekolah itu, maka akan membuat sebuah budaya yang positif untuk anak-anak yang ada di sekolah kita. Mungkin itu materi tentang disiplin, tentang makna dari disiplin Mungkin positif. sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Langsung aja Bu Eli, mau tanya, ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak loh. Enggak Pak. Untuk definisikannya, ya, di sekolah itu apakah misalnya di dalam kepulangan, keyakinan, kesepakatan kelas, atau tata tertib untuk umum sifatnya, itu harus ada atau Ya, terima kasih Pak. Akan dicoba dijawab oleh Ibu Nina. Itu seperti itu Pak. Mudah-mudahan tidak puas Pak. Iya. Cukup ya Pak ya? Iya. Penanya kedua Bapak mangga. Saya ingin kebajikan itu bisa terlaksana. Nah, di sini kita jangan terlalu melihat apa saja, tapi apa yang kita bisa. Ketika kita bisa membuat
model pembelajaran yang bagus ketika ingin mendekati siswa itu, maka lakukanlah. Jangan sampai kita tidak mengetahui model tersebut, tapi kita ingin melakukannya tanpa ingin melihat risetnya dulu, bagaimana cara melakukannya. Tetapi ketika kita ingin belajar, ingin supaya apa yang Bagaimana cara penerapan ketiga-tiganya seperti itu? Kalau ketika kita melakukan, ketika ada suatu masalah di situ, ketika ketiga-tiganya menjadi solusi, kita tanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita terapkan itu benar atau tidak? Membuat Tapi rasa bersalah, guru tersebut merasa orang yang menderita akibat kelakuan anaknya. Jadi seperti tadi, Naren, kamu suka ya membuat ibu susah. Jadi guru tersebut merasa dia adalah penderita dari kelakuan akibat yang dilakukan, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didiknya. Itu doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Uploadnya 2 sih. Allahumma sholli ala sayyidina wa bina wa safina wa kalimina wa Muhammad wa salli baraka rabbana wa ta'ala qul sabati rasulain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afina ma huwa yakfi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimani wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina salatan tunjina biha wa afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna biha aqsal ghazat min jumlati hayati fi ba'da mamat. Alhamdulillah wa lana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya, terima kasih Bapak yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita harapkan untuk kedepannya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami selaku calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Sumedang memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu apabila banyak kekurangan, dan mudah-mudahan dijadikan motivasi bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.